Tertidur. Pengemudi mobil tak sadar tabrak dua motor di Gandekan Wonodadi, Blitar. Pada tanggal 9 Oktober 2024. Melaporkan dari Kubus ID, insiden lalu lintas maut mobil menabrak dua motor di Gandekan Wonodadi, Blitar tadi pagi. Dua pemotor meninggal, satu kritis. Diduga pengemudi mobil tertidur dan tak sadar. Waduh, sobat, ngeri ya berita tadi yang disiarkan. Yuk kita analisis dan cari tahu upaya dan tindakan untuk pencegahan kecelakaan transportasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aprilia Maulidina dari SMKN 1 Lewiliang, kelas 12 PMHP. Dalam tahun 2024, statistik kecelakaan transportasi pribadi sudah tercatat. Nah, data di samping menunjukkan tren kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang terjadi dari tahun ke tahun sejak 2020. Kecelakaan di Indonesia terus mengalami peningkatan sehingga data terakhirnya yang berada di tahun 2023 di mana jumlah kecelakaan mencapai 148.798. Angka ini sekaligus merupakan yang tertinggi sejak 2017. Sementara itu, angka kecelakaan terendah berada dari sepanjang 2017 sampai 2023. Berada di tahun 2020 yang hanya menyentuh angka 100.028. Nah, data selanjutnya, data yang kedua yaitu pada tahun 2024 jumlah kecelakaan yang terjadi cenderung fluktuatif. Menurut data yang diperoleh dari Korlantas Polri sepanjang Januari hingga Juli 2024, April menjadi bulan dengan angka kecelakaan tertinggi sepanjang 2024. yakni mencapai 11.924. Menurut Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang terjadi di 2024 ini didominasi oleh sepeda motor yang mencapai 552.155 unit. Minibus berada di peringkat kedua dengan jumlah 54.309 unit. Sedangkan truk yang medium berada di peringkat ketiga dengan jumlah 28.504 unit. Waduh, ngeri juga ya sobat. Untuk kecelakaannya, beberapa penyebab umum kecelakaan transportasi meliputi 1. Kecepatan yang berlebih. Pengemudi yang melanggar batas kecepatan itu meningkatkan risiko kecelakaan loh. Yang kedua, pengemudi yang mengantuk. Kurangnya tidur dapat mengurangi kewaspadaan. Yang ketiga, kondisi jalan yang buruk. Jalan yang berlubang atau yang tidak terawat dapat menyebabkan kecelakaan. Yang keempat, teknologi yang mengganggu. Penggunaan ponsel saat berkendara adalah salah satu penyebab utama kecelakaan. Makanya harus hati-hati ya friend kalau dalam berkendara. Nah, sebelum lanjut, mari kita ketahui apa sih itu transportasi. Transportasi adalah proses perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Wah, penjelasan tadi unik ya, friend. Nah, mari kita panggil teman saya, yaitu Sutisna. Dia akan menjelaskan tentang upaya preventif dan bagaimana cara menghindari kecelakaan bertransportasi. Yuk, kita lihat. Halo guys, nama aku Sutisna. Oke sobat, aku akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara untuk menghindari kecelakaan saat menggunakan transportasi untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Berikut adalah beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan. 1. Edukasi dan pelatihan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengemudi tentang keselamatan dan berkendara, tentang mematuhi aturan lalu lintas. 2. Kampanye keselamatan mendorong penggunaan sabuk pengaman, mengemudi dalam keadaan sadar dan sehat. 3. Perbaikan infrastruktur, meningkatkan kondisi jalan dan
memasang rambu-rambu yang jelas. 4. Teknologi keamanan, menggunakan fitur keselamatan dan berkendaraan seperti rem otomatis dan sistem peringatan benturan. 5. Pemeriksaan kendaraan secara rutin dan secara berkala. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang manfaat transportasi umum. Yang pertama, mengurangi kemacetan dengan meminimalkan jumlah kendaraan pribadi di jalan. 2. Mengurangi polusi emisi karbon per penumpang, lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan pribadi. 3. Penghematan biaya lebih murah daripada memiliki dan merawat kendaraan pribadi. Dan yang terakhir yaitu tentang tantangan menggunakan transportasi umum. 1. Keterbatasan rute dan jadwal, tidak semua daerah mudah diakses. 2. Kepadatan selama jam sibuk. 3. Kenyamanan dan kebersihan dalam beberapa sistem transportasi umum perlu meningkatkan kualitas layanannya. Nah, semoga informasi yang didapatkan berguna ya sobat. Hati-hati saat berkendara ya sobat. Wow, sobat, ternyata teman kita yang bernama Sutisna tersebut, dia tidak hanya menjelaskan tentang upaya preventif, dia juga menjelaskan tentang jenis-jenis transportasi umum dan juga tantangan yang dihadapi ketika bertransportasi. Nah, friend, setelah tadi mendengarkan serta melihat materi-materi yang sudah dijelaskan, mari kita tarik kesimpulan tentang kecelakaan transportasi dan upaya preventifnya. Kecelakaan transportasi merupakan masalah yang serius yang berdampak besar pada keselamatan masyarakat di Indonesia. Data menunjukkan bahwa sepeda motor menyumbang lebih dari 70% dari total kecelakaan lalu lintas, yang menunjukkan tingginya risiko dalam transportasi. Faktor-faktor seperti kesemrawutan, lalu lintas, dan kurangnya kesadaran akan keselamatan berkendara berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan. Untuk mengurangi angka kecelakaan, berbagai upaya preventif perlu dilakukan seperti yang sudah dijelaskan. Ini termasuk peningkatan kesadaran hukum di kalangan pengguna jalan, peningkatan standar keselamatan kendaraan, serta perancangan infrastruktur transportasi yang lebih baik. Selain itu, mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum juga dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas dan resiko kecelakaan. Dengan melaksanakan langkah-langkah preventif tadi, diharapkan keselamatan transportasi dapat ditingkatkan sehingga mengurangi jumlah kecelakaan dan melindungi nyawa masyarakat. Semoga informasi yang tadi sudah dipaparkan akan bermanfaat ke depannya. Dari saya, Aurelia Maulidina, dan teman saya, Sutisna. Dadah.